Halo, kenalin nama aku Debbie. Belakangan ini video aku di TikTok lagi lumayan viral nih mengenai pernikahan aku yang gak pakai resepsi. Nah, dari situ banyak banget teman-teman yang nanya perihal gimana cara ngomong ke keluarga, rundown acaranya apa aja, vendor-vendornya, spill budget. Di sini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang pertama itu, gimana cara ngomongnya ke keluarga? Pokoknya aku disclaimer dari awal ke keluarga aku juga kalau misalkan pernikahan aku itu cuman di gereja aja. Dan cara ngomong ke mama papanya itu dari awal, misalnya ada nikahan nih, kayak ada resepsi. Terus aku selalu bilang ke mama aku kayak, aku nggak mau nikahan yang kayak gini, Ma. Aku maunya yang pemberkatan aja, nggak mau yang ribet-ribet. untungnya mama aku lumayan ngerti, jadi dia yang kayak, Mama juga lumayan ribet-ribet. jadi langsung approve. Dan kalau papa aku sama dengan mama aku, jadi mama aku ngomong apa, pasti papa aku ikut. Kebetulan mereka sangat suportif banget. Terima kasih mama papa atas dukungannya selama ini. Terus pertanyaannya, rundown-nya seperti apa? Pagi-paginya itu ada morning preparation di hotel, kayak buka veil, first meet sama bridegroom-nya, pokoknya tetap ada kayak gituannya. Habis itu baru ke gereja. Di gereja itu sebelum masuk, tamu-tamunya tetap ada buku tamu, dapat souvenir. Aku juga punya souvenir, pembagian souvenir di situ. Setelah misa baru kita foto bareng. Setelah itu mereka pulang. Untuk tamu-tamunya aku kasih nasi tumpang mini untuk mereka makan, tapi aku nggak provide venue-nya. Jadi mereka terserah mau makan di mana, mau makan di rumah boleh, mau makan di restoran lain boleh, atau mau di manapun deh, terserah mereka makannya. Mereka kan makan siang nih. Aku menuju ke foto studio untuk photoshoot bareng sama keluarga aku. Tapi keluarga inti doang ya. Keluarga inti itu cuman mama papa, kakak adik, itu yang kandung. Satu studio itu isinya nggak lebih dari 15 orang. Udah include sama videographer dan fotografernya. Setelah photoshoot itu baru kita makan bareng keluarga. Tapi yang makan bareng keluarga bener-bener cuma keluarga inti, mama, papa, adik, kakak kandung, nggak ada keluarga besar. Jadi aku makan itu cuma 13 orang totalnya. Habis makan siang itu udah deh kita pulang ke rumah masing-masing. Terus lanjut untuk vendor-vendornya ya teman-teman. Nah, kita mulai dari souvenir dulu kali ya. Souvenir aku adalah ini kayak pouch gitu. Terus dalamnya, tada, coaster. Ini adalah coaster, cuman di customize khusus untuk pernikahanku. Ya, ini ada kayak skenario gitu. Ini tuh ceritanya pas kita masih LDR berdua. Terus ini waktu aku dikasih cincin, dilamar. Terus ini waktu nikahan aku. Nah, ini pouchnya bahan itu bahan parasut gitu. Jadi bisa dipakai buat naruh sesuatu kayak lipstick atau apapun itu. Terus nextnya adalah videographer. Aku juga mau share tips and trick untuk memilih videographer dan fotografer ya teman-teman. Yang pertama adalah videographer. Aku tuh suka banget ngeliat video-video nikahan orang, dan menurut aku mereka itu nge-shootnya selalu sesuatu yang gak related to the bride or the groom atau the moments gitu. Menurut aku tuh sayang banget ya, maksudnya kayak aku nggak perlu ngeliatin gedung-gedung gitu, nggak mau terlalu yang sinematik. Kalian jangan lupa bilang ke videografernya kayak, Mas, please banget ngambil videonya jangan terlalu sinematik. aku mau yang banyakin momentumnya, terus tolong bikin kayak yang vlog-vlog gitu aja. Ini vendor videografer aku itu udah mantep. Mereka sangat-sangat mewujudkan input-input aku. Aku disclaimer dulu, pokoknya bilang ke mereka, Tolong banget nanti jangan yang terlalu sinematik dan maunya seperti ini gitu. Aku tunjukin contohnya seperti apa. Nah, terus ya udah deh, waktu di hari H mereka mewujudkan semuanya. Jangan lupa kalian minta raw files-nya. Banyak banget momen-momen dari raw files ini yang nggak mereka masukin ke dalam video editan yang 5 menit itu. Jadi aku dapat video editan 5 menit, tapi menurut aku banyak banget file-file di raw files ini dan momennya tuh lebih dapet gitu. Nah, jadi aku edit video sendiri jadinya. Cuman video mereka tetap editannya aku terima, tapi cara mereka ngambil videonya itu udah oke banget sebenarnya. Nah, ini dia vendornya adalah @captureyourmoment di Instagram. Kalian bisa lihat portofolionya di situ. Itu menurut aku bagus sih. Maksudnya mereka juga nyediain buat fotografer, cuman sayangnya fotografernya aku nggak pakai dari mereka, aku pakai dari vendor yang lain. Selanjutnya untuk fotografer. Nah, ini fotografer aku suka banget sama hasilnya. Aku tuh udah suka banget sama fotografer ini dari portofolio mereka. Jadi kalau misalkan yang fotografer ini, aku nggak terlalu ngarahin mau aku yang kayak gimana. Aku itu suka yang look yang clean, gak terlalu aneh-aneh backgroundnya, jadi kayak simple aja gitu. Dan hasil gambarnya tajam, bukan yang soft yang banyak efek gitu loh. Dan kalian harus lihat portofolio mereka di @amorvi
.weddings menurut aku bagus-bagus semua. Jadi aku nggak terlalu kayak ngarahin mau aku seperti apa gitu. Kalian jangan lupa minta raw files dari foto-fotonya. Photoshootnya tuh nggak lama, aku tuh cuma 2 jam doang. Untuk foto studionya itu karena aku gerejanya di Bogor, jadi aku milih foto studio yang deket dengan gereja. Itu di @atedos space. Oke-nya adalah space-nya tuh luas. Jadi kalian mau bawa 20 orang kayak masih oke deh. Karena menurut aku itu lumayan luas sih. Nggak yang sempit-sempitan. Dan di Atedos itu lumayan lengkap semua alat-alatnya. Dan ada beberapa kayak space untuk foto. Jadi bukan cuma satu background doang gitu guys. Selanjutnya yaitu adalah MUA. MUA aku itu @mayayurista. Dia di Instagram, kalian cek aja. Signature makeup dia kayaknya emang agak yang bold gitu kan. Nah itu yang aku cari di nikahan aku. Aku nggak mau terlalu tampil natural karena kan cuma pemberkatan aja ya. Dan bagus banget guys. Kalian bayangin aja, muka aku tuh kan oily banget ya. Itu bener-bener dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore nggak ada minyak sama sekali di muka. Itu gimana caranya? Terus tips juga, kalian coba bikin kayak guideline gitu. Mau kalian tuh makeupnya kayak gimana, hairdo-nya seperti apa. Terus kalian show ke MUA kamu sebelum hari H. Jadi MUA kamu bisa kayak nge-adjust barang-barang atau perlengkapan makeup yang harus mereka bawa. Nah kebetulan waktu itu aku sempat ngirimin kayak referensi makeup aku tuh seperti apa. Jadi waktu hari H aku tuh cuma bilang kayak Kayak kemarin ya aku udah kirimin. terus abis itu dia make upin aku sesuai dengan yang aku mau, yang aku kirim di hari sebelumnya. Terus selanjutnya adalah invitation. Waktu itu tetap ada undangan website gitu, undangan soft copy. Jadi bukan cuman kayak yuk datang yuk gitu. Nah itu juga aku sesuaikan dengan acara aku guys. Jadi aku nggak bikin undangan yang terlalu bertele-tele. Itu tuh cuman 4 halaman atau beberapa halaman gitu. Isinya cuman rincian acara aku, terus ucapan terima kasih, udah gitu doang. Nah di vendor ini yang aku suka adalah mereka itu emang punya template sendiri-sendiri gitu kan. Tapi kita masih bisa edit isi dari template tersebut. Jadi ya aku pilih satu template yang aku suka, terus aku bikin guideline-nya, aku mau seperti apa, terus nanti mereka bakal editin sendiri tuh. Jadi kita nanti punya website sendiri yang isinya undangan yang sesuai kita mau gitu. Jadi aku cuma ngasih guideline, mau yang ini halaman ini dihapus, atau tulisan ini dihilangin, atau tulisan ini dipindahin ke sini ke sana. Nah, mereka bisa tuh ngedit semuanya itu, dan itu hasilnya bagus banget menurut aku suka banget sih. Dan straightforward gitu, maksudnya itu acara apa. Nama vendornya itu adalah @ruang invitation. Dan situ juga murah, harganya cuman seingat aku 200 ribuan per undangan gitu. Pokoknya jangan lupa bikin guideline untuk mereka lihat undangan yang kita mau tuh seperti apa. Terus untuk vendor makan siangnya itu aku pakai tumpeng mini dari Instagram. Itu tuh lumayan lengkap banget. Jadi kita dapat paper bag, dapat tumpeng mininya, terus mereka juga dapat minuman, terus ada kayak ucapan terima kasih gitu. Jadi kita tahu jadi aja. Nah desainnya semua dari dia. Kita cuman kayak approve. Oke sih, itu kayak kita semua tahu jadi, dan makanannya enak. Selanjutnya adalah vendor wedding dress aku guys. Nah wedding dress aku ini lumayan banyak ditanyain. Sebetulnya aku tuh nggak punya dream wedding dress semuanya tuh seperti apa. Cuman pas terakhir itu lihat di Instagram dan ada yang aku suka banget. Desainnya tuh kayak simple dan timeless, tapi nggak terlalu kayak polos banget. Nah aku jatuh cinta sama lace gitu ternyata. Sabrina, supaya lengan aku kelihatan lebih kecil. Aku cek ke tempatnya, terus udah aku langsung jatuh cinta sama dress pandangan pertama ini. Itu aku sewa guys, bukan bikin dari awal, jadi lebih murah juga. Aku sewanya di @jeantirtamarta. Desainernya sangat membantu aku banget juga waktu fitting. Dia detail sedetail itu, ngeliatin kayak misalnya ada yang soak di sini, dia pasti liatin. Terus nanti kayak misalnya ini di sininya masih ada kayak kurang pas gitu. Nah dia pokoknya detail banget buat nunjukin kalau misalkan dress itu tuh bener-bener harus perfect walaupun udah pernah dipakai orang. Tapi waktu aku pakai itu kayak baru lagi guys. Nextnya adalah gimana cara menjamu tamu-tamu di gereja. Nah cara menjamunya adalah jadi setelah pemberkatan baru tuh teman-teman maju ke depan untuk foto bareng, tapi cuman sekedar itu aja. Jadi kayak cuman 30 menit untuk hahaha bersama. Abis itu aku harus ngejar jadwal selanjutnya untuk foto studio. Tapi cuman gitu doang, kayak cuman salaman, foto, pulang.
selesai. Terus kakak masih tetap pakai WO atau cuma pakai fotografer doang? Fotografer tadi aku udah jawab. WO, aku tetap pakai WO karena aku nggak mau nyusahin keluarga aku di waktu acara tersebut. Aku maunya keluarga aku fokus sama acara aku. Terus persiapannya berapa lama kak? Persiapannya itu cuman kurang dari 6 bulan. Kita ngejar dokumen untuk di gerejanya, tapi untuk kayak vendor-vendor semuanya itu aku baru kontak kayak hamin 3 bulan. Terus yang diundang di gereja berapa orang dan mereka dapat makan gak? Yang aku undang di gereja itu lumayan banyak sih sebenarnya. Aku kayak ngasih link-link, nyebarin link-link aja. Cuman turns out yang datang ke gereja itu kayaknya di bawah 150 karena aku nyediain souvenir itu cuman 150 dan itu masih sisa waktu di akhir acara gitu, masih sisa banyak, jadi sisanya aku bagiin ke orang-orang yang nggak datang waktu hari pernikahan aku gitu. Udah deh guys, semoga lumayan menginspirasi kalian semua yang mau nikah tapi nggak pakai resepsi. Ternyata bisa juga kan guys. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen di bawah, nanti aku jawabin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.